Shalom semuanya, haleluya, semangat pagi, selamat hari Rabu. Kita buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi ini adalah hidup oleh tuntunan Roh. Hidup oleh tuntunan Roh. Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan sesuatu yang menolong Bapak Ibu Saudara bagaimana kita bisa tetap berjalan dalam rancangan Allah. Bapak Ibu Saudara, manusia itu diberikan kepekaan sama Tuhan. Diberikan insting, diberikan naluri, diberikan perasaan untuk menimbang. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau sungguh-sungguh berjalan dalam rancangan Allah, yang mau sungguh-sungguh mengejar kemuliaan Allah, yang mau sungguh-sungguh mengejar hidup kekal, meraih keselamatan itu. Maka Bapak Ibu Saudara diberikan pembeda roh. Bapak Ibu Saudara bisa membedakan melalui hati, melalui kepekaan, melalui insting untuk merasakan bahwa Tuhan bekerja. Tuhan sedang menuntun saya dengan tanda-tanda konfirmasi peneguhan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mau membuka mata hati untuk melihat arah hidup saudara berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu dalam tuntunan rancangan Allah. Saudara sudah merasakan bahwa saudara sedang dituntun. Maka apa yang tidak pernah dilihat mata, dengar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapakah mereka yang mengasihi Dia? Orang yang mau berjalan dalam tuntunan Roh. Dan roh inilah Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam hati kita yang bisa kita rasa. Contoh, misalkan Bapak Ibu Saudara sekarang ini kumpul dengan para pencuri, pembohong, penjahat. Misalkan contoh, Bapak Ibu Saudara akan merasa di dalam hati saudara sesuatu yang tidak nyaman. Saudara bisa merasakan bahwa engkau sedang keluar dari jalurnya Allah. Jika engkau orang yang sungguh-sungguh, jika saudara orang yang benar-benar mengejar keselamatan, maka ketika arah hidupmu belok, saudara pasti tidak nyaman. Itu kepekaan saudara. Itu yang saya ajarkan sesuai dengan firman, bagaimana hidup dipimpin Roh. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan memberikan tubuh, jiwa, roh. Kita ini bisa merasa saudara. Saya pribadi Bapak Ibu Saudara, saya tahu arah roh dalam hidup saya dan keluarga. Ketika arah roh, ketika apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan jalur roh ini,
maka saya akan merasa, saudara, hati saya gelisah, tidak damai. Sepertinya ada perlawanan yang melawan roh itu. Dan ada sesuatu perasaan yang tidak enak. Bukan ini bukan jalan Tuhan. Makanya biasanya orang-orang yang keluar dari jalannya Tuhan, dari arahannya. Jalan Tuhan itu bukan cuma baik loh, saudara. Ada orang berkata, Pak, meskipun saya tidak pelayanan, meskipun saya tidak ke visi 233, ya saya tetap baik, Pak. Yang penting jadi orang baik, yang penting nolong orang. Itu belum tentu jalan Tuhan, Bapak Ibu, saudara, adik-adik. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Rancangan Tuhan itu jauh berbeda dengan rancangan kita. Setinggi langit dari bumi. Demikian jauhnya perbedaan antara jalan Tuhan dan jalan kita. Jangan paksakan diri. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Nah, bagaimana saudara peka dengan jalan Tuhan? Ini yang Tuhan mau, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menetapkan langkah hidup orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, itu sesuatu yang tidak pernah orang melihat, yang tidak pernah disaksikan manusia. Orang itu bisa kaget lihat hidup saudara, kok bisa? Tidak mungkin orang ini bisa begitu. Tidak mungkin, sebab tidak bisa ini manusia ini. Ini orang tidak sekolah. Ini orang biasa. Saudara, kalau kita bergerak dalam jalan Tuhan, semua yang dilihat manusia duniawi kepada kita pasti yang luar biasa. Katakan amin. Semua yang dilihat oleh orang dunia kepada kita pasti hal yang dahsyat. Sebab dari hidupmu mengalir 4 sungai. Itulah roh yang bekerja. Bagian saudara peka. Jangan keluar dari tuntunannya. Bapak Ibu Saudara, kegagalan orang Kristen. Rata-rata pelayan Tuhan, imam pendoa. Tuhan sudah membuat jalan yang baik dari hidupnya. Dan orang ini keluar dari jalan yang sudah ditetapkan Tuhan, hidupnya akan gelisah. Bapak Ibu Saudara ingat, kalau saudara mau berhasil dalam Tuhan, lakukan seperti yang saya lakukan, saya ajarkan. Peka. Jangan aneh-aneh, jangan neko-neko. Udah. Tunduk kepada gembala, taat kepada gembala. Jangan membuat jalan sendiri. Ikuti roh yang keluar dari bait suci. Kalau saudara mengikuti roh yang keluar dari bait suci, maka di mana saudara berada, kehidupan terjadi. Di mana saudara berada, damai sejahtera terjadi. Di mana saudara berada, kebahagiaan terjadi. Di mana engkau berada, keselamatan terjadi. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Orang-orang didamaikan dengan Allah Bapa di surga. Kalau saudara nurut. Tapi kalau saudara berkata, Pak, yang saya lakukan kan sama, Pak. Kan juga pelayanan. Tidak semua pelayanan itu sesuai dengan jalan Tuhan. Setiap pelayan, pendoa, setiap gereja ada jalannya Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu harus tahu kontekstualnya kemana. Karena firman Tuhan berkata dalam ayat 10, karena kepada kita, perhatikan, karena kepada kita, sekali lagi, karena kepada kita, Allah Bapa telah menyatakannya oleh roh. Jadi dengar saudara, belajarlah hidup dipimpin roh. Caranya apa? Taati gembala. Gembala itu sudah dapat rohnya. Dan Bapa itu menyatakannya dengan roh.
Saya ini ngikuti roh. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau ketemu saya, baik di luar pulau, luar kota, luar negeri, ketemu saya, ya saya manusia biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara lihat saya, ya saya biasa. Tidak ada apa-apanya secara manusia biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada roh yang menuntun saya, mengarahkan hidup saya ke sana. Ikuti roh itu. Ikuti di mana arah hidup saya. Sebagai gembala, sebagai pemimpin saya mengarahkan dengan roh yang menuntun. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang setia, maka engkau akan melihat apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, dan mereka kagum melihat luar biasanya hidupmu. Karena itu prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau orang tidak ngerti hidup oleh roh, belajar sama saya. Bapak Ibu Saudara, semua itu ada bagiannya. NCC Internasional ada bagiannya. Saya tidak bisa mengambil bagian dari gereja lain, pendeta lain, tidak boleh. Tuhan menetapkan kita carang yang baru. Makanya itu bertobatlah saudara. Kalau saudara betul-betul mau bergerak bersama saya, jangan melihat manusia saya yang biasa. Ikuti arah hidup saya ini. Ikuti arah kepemimpinan saya ini. Karena Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu Saudara, visi 2033 ada di dalam Allah. Siapa yang bisa mengambilnya? Hanya orang yang mengasihi Allah. Hanya orang-orang yang mau dipimpin oleh roh. Bagian Bapak Ibu Saudara hanya taat. Bagian saudara hanya menurut. Bagian saudaranya ikut dan menjaga roh yang saudara terima dari gembala turun atas saudara, urapan yang saudara terima sebagai imam, sebagai pendoa, jalani terus. Jangan menganan ke kiri. Ikuti terus roh ini sampai genap. Sampai genap. Sebab nubuatan itu pasti digenapi. Ada 2.500 nubuatan di Alkitab. 2.000 sudah fulfillness, sudah dipenuhkan. Kurang 500. 500 inilah yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari saya akan membawa saudara mengerti hal ini. Supaya jangan tertipu dengan pola-pola metodis, pola-pola lama, pola-pola gerejawi atau organisatoris, atau semua peraturan manusia tanpa memperhatikan roh. Memang saudara, semua yang organisasi dalam gereja baik, menolong, semua pelayanan di gereja baik, tapi pertanyaannya, apakah sesuai kehendak Tuhan? Karena Roh Kudus itu tertib. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan, jika saudara mau hidup dituntun oleh Roh, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat pekerjaan Roh. Dan pekerjaan Roh itu dahsyat, saudara. Karena engkau akan heran. Saudara melihat hidupmu heran, saudara melihat pekerjaannya Tuhan dalam hidupmu juga heran, maka hidupmu selalu dipenuhi dengan keheranan dan keagungan Allah, sehingga Bapak Ibu Saudara mengucap syukur. Sehingga Bapak Ibu Saudara memuji-muji namanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara bersama-sama mengangkat tabut Tuhan. Setiap hari engkau akan memuliakan namanya.
Karena umatku yang kubentuk akan memasyurkan namaku. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara pasti tahu, sampai detik ini saya memimpin saudara dengan roh. Bapak Ibu Saudara pasti rasakan roh itu, bukan? Roh yang sama saya rasakan dengan yang Bapak Ibu Saudara terima. Jangan ditambahi dan dikurangi. Setia, taat, terus, maka kita akan sampai 23:3 melihat karya kemuliaan Bapa. Katakan amin. God bless you.